Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat dalam kondisi fit. Ya, Berarti sehat Bapak ya? ya alhamdulillah. Ya. Bagaimana Bapak dengan persiapannya? Apakah Bapak telah siap untuk sesi selanjutnya? Insya Allah siap. Ya. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Apakah Bapak merasa senang hari ini tentang kemajuan yang ingin Bapak capai dari permasalahan Bapak? Ya, alhamdulillah saya senang dan malah bahagia sekali ya kondisi saya hari ini setelah kita melakukan konseling beberapa kali ya, mulai dari pertama. Ya, dan saya terus terang ya melalui ya Yayasan Ar-Rahman Lansia ya Palu ya, atas nama pengelolanya mengucapkan terima kasih kepada saya kegiatan adik ini ya melibatkan Yayasan Lansia Ar-Rahman dengan topik masalah yang kita bahas adalah terkait dengan masalah kesehatan. Berarti keadaan Bapak saat ini merasa senang ya dengan adanya konseling ini? Ya, saya sangat senang sekali dengan adanya konseling ini. Ya, karena betul-betul ya terasa buat saya di usia yang sudah lansia seperti ini, ya kita bisa diskusi tentang masalah-masalah kesehatan yang saya alami kemarin tentang masalah gangguan tidur. Ya, baik Bapak, bagaimana kualitas tidur Bapak dalam sepekan ini? Ya alhamdulillah ya sejak kita konseling ya pertama sampai terakhir ini ya kualitas tidur saya itu semakin membaik lah ya karena ya saya berusaha untuk mengikuti apa yang kita diskusikan, apa saran-saran ya dari adik tentang bagaimana memperbaiki kualitas ya tidur. Dan yang paling saya banyak lakukan adalah saya banyak berolahraga ya, seperti hari Ahad ini saya ya pulang naik sepeda keliling di lokasi dekat rumah sini. Ya, berarti kualitas tidur Bapak dalam minggu ini sudah bagus ya? Ya alhamdulillah sudah bagus ya. Ya, berarti sudah ada kemajuan Bapak? Ya ada kemajuan ya. Baik Bapak, apakah masih ada perasaan yang mengganjal atau pemikiran yang mengganjal dalam permasalahan kualitas tidur Bapak ini? Sebetulnya ya terkait dengan masalah kualitas tidur ini ya buat saya sudah tidak ada lagi masalah yang mengganjal lah, karena saya menyadari bahwa kita usia lansia seperti ini sudah tidak mengikuti kesehatan kita seperti waktu kita masih remaja, dewasa dan sebagainya. Ya, artinya saya menyadari bahwa standar kesehatan yang saya alami ini sudah standar kesehatan lansia lah, ya begitu. Berarti sudah tidak ada yang mengganjal Bapak ya? Ya, sudah tidak ada lagi. Baik Bapak, dari permasalahan gangguan tidur Bapak, apakah Bapak sudah merasa lega dan dapat mengatasinya dengan solusi-solusi yang telah Bapak rencanakan? Ya, alhamdulillah dengan adanya solusi-solusi yang telah saya rencanakan untuk mengatasi masalah gangguan tidur, dan ya atas saran masukan dari adik ya setelah kita melakukan konsultasi beberapa kali ya, alhamdulillah ya saya kesehatan saya, kualitas tidur saya semakin ya baik lah ya. Semakin baik Bapak. Ya semakin baik. Oke, baik Bapak, kalau misalnya Bapak di suatu hari nanti gangguan tidur Bapak ini akan kembali, cara apa yang Bapak ingin lakukan untuk mengatasinya? Ya, kalau itu terjadi kualitas tidur saya menurun, ya tentunya saya berusaha untuk mengatasinya sesuai hasil konsultasi kita selama ini. Ya,
utamanya saya harus perbanyak olahraga gitu. Dan ya pola hidup harus diperbaiki lah. Ya. Ketika kualitas hidup kesalahan ini akan misalnya nanti terjadi di kemudian hari, Bapak akan menerapkan solusi-solusi yang telah Bapak susun ya. Iya. Oke, baik Bapak. Mungkin Bapak bisa kemukakan strategi untuk mempertahankan kualitas hidup Bapak ini. Ya. Salah satu strategi mempertahankan ya kualitas hidup ini ya harus betul-betul pola hidup itu harus dijaga ya sesuai dengan kondisi kesehatan seperti seorang yang sudah lanjut usia ya. Dan utamanya masalah pola makan itu harus ya dijaga. Selain itu juga harus saya akan selalu konsultasi dengan dokter ya tentang bagaimana menjaga kesehatan ya supaya selalu dalam kondisi fit, utamanya kualitas tidur. Berarti strategi untuk mempertahankan kualitas tidur Bapak ini, yaitu yang pertama Bapak ini mengelola pola hidup yang sehat Bapak ya. Terus Bapak juga rutin olahraga, kemudian Bapak harus konsultasi terus ke dokter. Atau apoteker sendiri Bapak ya. Bapak. Dari tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan dari awal pertemuan konseling Bapak, apakah apa saja hal-hal yang menurut Bapak sudah tercapai dari permasalahan Bapak ini? Ya, hal-hal yang saya capai atau saya rasakan ya sejak kita melakukan konseling mulai pertama dan terakhir ini ya saya merasakan ya kesehatan saya semakin membaiklah. Utamanya ya waktu tidur itu kualitas tidur itu semakin enak saya rasakan. Kemudian manfaat yang lain itu ya saya berusaha untuk menambah kegiatan olahraga ya seperti tadi di hari saya kegiatan yang saya lakukan itu adalah ya, olahraga sepeda. Yang sebelumnya itu jarang saya lakukan. Dulu itu hanya sekali sebulan. Kalau sekarang ini sudah setiap hari Sabtu atau hari Ahad saja ini sepeda. Ini baik Bapak, saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Ya. Ternyata dari tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan Bapak sudah mencapai ya. Iya. Bapak sudah mulai membaik kualitas tidurnya, betul begitu Bapak? Iya. Baik Bapak, apakah menurut Bapak ada tujuan-tujuan konseling yang sudah kita jalankan ini belum tercapai? Ya, artinya berdasarkan topik ya yang kita konsultasikan selama ini kita masalah gangguan tidur saya kira sudah tidak ada lagi ya karena hanya itu topik itu yang kita bahas selama ini ya, dan alhamdulillah ya saya berucap terima kasih kepada Adinda atas upaya kegiatan akademik seperti ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan ya. Barangkali ini merupakan salah satu kurikulumnya di kampus mata kuliahnya ya. Ini sangat bagus kan langsung ya ke masyarakat dan melakukan konsultasi, diskusi dan sebagainya. Jadi betul-betul ya bisa mengetahui tentang keadaan pribadi yang masyarakat di bawah ya, yang bahkan kajian itu dibawa ke kampus ya. Jadi dengan model seperti ini terjadi transfer ilmu
dan juga keadaan apa namanya problematika masyarakat di bawah gitu ya. Jadi menurut saya kegiatan seperti ini sangat bagus, ya. Oke, baik Bapak. Berarti dari sesi konseling ini tidak ada tujuan-tujuan yang belum tercapai Bapak ya, semua sudah tercapai. Iya, alhamdulillah semua yang apa namanya berdasarkan topik bahasan kita ya, yang kita konsultasikan selama ini itu sudah tercapai ya. Jadi semuanya sudah tercapai dari Iya. Bapak ya. Ya, sudah tercapai. Baik Bapak, untuk tindak lanjut, jadi tindak lanjut ini dilakukan ketika Bapak mengalami masalah yang serupa atau permasalahan yang lain. Nah, ketika Bapak mengalami permasalahan yang serupa, bahkan permasalahan yang lain, Bapak bisa menghubungi saya siap selalu untuk melayani Bapak. Kemudian Bapak juga bisa berkonsultasi ke psikolog Ya, atau melakukan treatment-treatment yang sesuai dengan permasalahan yang Bapak alami. Bisa dimengerti Bapak? ya. Baik Bapak, sampai di sini mungkin masih ada yang ingin Bapak sampaikan. Ya, saya kira sudah cukup ya. Saya hanya mau mengucapkan terima kasih kepada Adinda ya atas segala apa namanya ya upaya yang dilakukan, dan saya merasakan sangat bermanfaat sekali buat saya secara pribadi ya. Dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini ya apa namanya ya Adinda ini ya semakin matang ya di dalam mempelajari ilmu yang terkait dengan apa namanya konseling ini ya. Baik Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak melakukan sesi konseling selama 5 kali pertemuan, mulai dari evaluasi proses dan hasilnya? Ya, perasaan saya senang sekali ya, dan bisa konsultasi, bisa diskusi dengan Adinda ya, karena apa namanya saya ini kan tadinya profesi saya kan profesi dosen, tapi setelah saya pensiun sudah ada 2 tahun ya, saya tidak mengajar lagi, berbuat lagi di matematika. Jadi sepertinya saya merasa merasa ada yang hilang di dalam hidup saya, merasa sepi lah begitu, karena ya kita tahu kalau di kampus kan ya apa namanya selain kita diskusi dengan dosen juga selalu apa namanya ya dengan mahasiswa begitu. Saya gembira dan senang dengan adanya apa namanya ya kegiatan seperti ini ya, pertemuan kita seperti ini yang terkait dengan kegiatan akademik. Bagaimana perasaan Bapak tentang evaluasi hasilnya Bapak? Apa yang Bapak rasakan? Ya, artinya saya rasakan dengan berdasarkan evaluasi yang kita lakukan ini terakhir itu, saya merasa bahwa artinya tujuan apa yang kita ingin capai dalam konseling ini ya sesuai apa namanya ya konsultasi kita ini sudah tercapai semua. Saya merasa ya kesehatan saya sudah semakin membaik, terutama kualitas tidur saya sudah semakin membaik dibandingkan sebelumnya ya, karena sebelum kita konsultasi itu saya hanya ya kegiatan saya itu baik konsultasi dengan dokter dan apoteker, kemudian kegiatan olahraga. Tapi kegiatan apa namanya psikolog itu saya bisa lakukan. Berarti melalui kegiatan ini perasaan yang Bapak rasakan mulai dari evaluasi proses dan hasil itu Bapak merasa senang ya karena adanya sesi konseling ini? Ya, senang sekali. Lalu Bapak di bagian evaluasi hasil Bapak telah menemukan solusi dan Bapak sudah merasakan dampaknya setelah melakukan sesi konseling ini. Ya. Baik Bapak, sesi konseling kita pada saat ini sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan saya ingin menekankan kepada Bapak bahwa permasalahan tidur ini merupakan permasalahan hal yang biasa. Ya.
kemampuan Bapak untuk mengatasinya itu sangat tinggi, dan saya juga memotivasi kepada Bapak untuk selalu menerapkan solusi-solusi yang telah Bapak susun. Bapak rutin berolahraga dan sebagainya. Ya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi.